Hai, dimanapun kalian berada, senang aku boleh menjumpai kalian kembali. Hari ini bagaimana kabar kalian semua? Tentunya semua dalam keadaan sehat, kuat, bahkan semua diberkati usaha, pekerjaan, keluarga, tumbuh kembang anak. Dan bagaimana yang jomblo, ada laporan sudah ada yang mendapatkan. Wow, kalau sudah puji Tuhan ya. Saya berharap semuanya itu menjadi sukacita tersendiri. Nah, hari ini aku akan men-sharingkan teman-teman, yaitu kisah keajaiban berbagi dan rezeki tak pernah tertukar ya. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Teman-teman, kisah keajaiban berbagi dan rezeki tak pernah tertukar saya membaca di dalam kitab Lukas 9 ayat 13 sampai 14, di mana kisah ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang ikut orang tuanya untuk dapat mendengarkan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya sampai hampir malam. Nah, pada saat itulah Tuhan ada rasa belas kasih untuk memberi makan kepada banyak orang. Kemudian dia tanya kepada murid-muridnya untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi tentunya para murid ini pusing. Para murid ini bingung bagaimana caranya untuk memberi makan 5.000 orang ini. Makanan sebanyak itu dalam hari yang boleh dikata satu hari itu tentu tidak mudah. Namun ada yang membuat kisah ini menjadi menarik, yaitu di mana ada seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Secara nominal tentunya itu satu hal yang sangat kecil dibandingkan dengan 5.000 orang. Tetapi yang menarik di sini ada satu keajaiban, di mana yang kecil ini diberikan kepada Tuhan, dan akhirnya apa? Akhirnya yang kecil ini mampu mencukupkan orang-orang yang hadir itu cuma laki-lakinya 5.000, belum perempuan, belum anak-anak, dan sampai pada akhirnya sisa 12 bakul. Wow. Kisah ini sungguh menarik bagi saya karena apa? Karena ada banyak kita itu seringkali tatkala mau berbagi, kita juga berpikir apakah ini cukup, apakah ini akan menolong, apakah ini, apakah itu, apakah ini. Nah, itu yang selalu kita pertanyakan di dalam diri kita. Tetapi kita hendaknya harus punya hati seperti anak kecil ini, di mana anak kecil ini memberikan, berbagi apa yang dipunya ya, dengan apa yang dipunya. Nah, pada saat berbagi akhirnya dia mendapatkan berkatnya ya, orang lain juga mendapatkan berkatnya.
Dari kisah ini saya mau menyampaikan yang pertama, berbagi bisa memperkaya diri. Nah, teman-teman, seringkali kita yang saya sebutkan tadi memikirkan, mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Karena apa? Karena yang kita pikirkan itu seringkali akan menghalangi kita untuk melakukan. Tetapi kalau hati kita punya hati yang suka memberi, maka tatkala memberi itu hati kita menjadi ringan, hati kita menjadi bahagia. Saya yakin dan percaya anak kecil ini tatkala memberikan 5 roti dan 2 ikan, dia sangat bersuka cita. Karena apa? Karena dia punya sesuatu yang dapat diberikan, dan akhirnya dia pun mendapatkan bagiannya, rezekinya juga, di mana dia rezekinya dia bisa melihat sebuah keajaiban melalui pemberiannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rezeki bisa berlipat ganda dari berbagi, ya. Saya ulangi, rezeki bisa berlipat ganda dari berbagi. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan ini. Kenapa? Karena saya juga mengalami keajaiban tatkala saya berbagi, sehingga rezeki yang saya dapatkan pun berlipat ganda. Nah, teman-teman, jadi pada saat kita berbagi, sesungguhnya kita itu sedang dipersiapkan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Bayangkan kalau waktu itu 5 roti dan 2 ikan itu tidak diberikan, apa yang didapat? Tidak ada apa-apanya. Pasti semua pulang dengan loyo, pulang dengan kelaparan gitu ya. Tapi karena seorang anak yang mau berbagi, maka di situ terjadi keajaiban. Rezeki berlipat-lipat didapatkan dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita hendaknya jangan menunggu kaya kalau kita ingin berbagi. Jadi jangan menunggu kaya kalau kita mau berbagi. Karena berbagi menunggu kaya, sampai kapan kita kaya? Namun kalau kita berbagi saat hari ini di kondisi seperti ini yang semuanya tidak memungkinkan, tetapi kita mau melakukan, maka kitalah yang akan diperkaya. Diperkaya apa? Diperkaya hati kita, juga diperkaya materi. Nah, tentunya kedua-duanya ini akan diberi secara seimbang oleh Tuhan. Nah, yang ketiga dari kisah keajaiban berbagi ini dan rezeki tidak pernah tertukar, yang ketiga, rezeki datang mengiringi niat hati. Nah, kita tahu bahwa hati itu akan mempengaruhi keseluruhan tindakan kita. Nah, kalau hati kita itu suka berbagi, maka niatan kita itu pun akan selalu ingin terus berbagi.
Nah teman-teman, ternyata niatan ini itu akan membuka pintu-pintu rezeki lain datang kepada kita. Mungkinkah? Mungkin. Karena apa? Karena ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu sebelum kita ada di tengah-tengah dunia. Sudah tertulis. Jadi kalau kita sudah punya niatan untuk berbagi, maka pintu-pintu rezeki itu akan disediakan bagi kita, terbuka bagi kita. Nah dalam kisah itu ya, di dalam kisah 5 roti dan 2 ikan ini akhirnya sisa 12 bakul. Wah, satu hal yang luar biasa ya. Nah dari sini teman-teman, dari ketiga hal ini saya mau menyampaikan bahwa memberi itu tidak sulit, tetapi yang menjadi sulit yaitu tatkala kita tidak ada kerelaan hati untuk berbagi. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk terus berbagi. Kalau kita semua ingin mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat, rezeki yang akan Tuhan kirimkan kepada kita, semua bisa terjadi. Kalau sudah tertulis, itu artinya sampai hari ini itu bisa terjadi. Oleh karena itu, melalui sharing hari ini aku mau sampaikan kepada kalian bahwa apa yang kita lakukan dengan berbagi, maka kita akan mendapatkan hal yang luar biasa, yaitu rezeki yang tidak akan pernah tertukar. Oke, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan ada video-videoku yang sudah aku taruh di kanan kiri tas bawah ini. Kalian bisa lihat di situ, kalian akan menemukan makna-makna kehidupan yang akan mendorong kalian untuk selalu melihat bahwa keajaiban itu ada di sekitar kita sampai hari ini. Terima kasih, salam sukses, dadah.